Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putrinda Sakira dengan NPM 102222071 dari kelas C1 Akuntansi. Di sini saya akan mereview kembali apa itu materi Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Rasul merupakan membincangkan Rasul, apa saja yang perlu dikenal dari Rasul, dan bagaimana pula kita mengamalkan Islam melalui petunjuk Rasul. Yang pertama, ada hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia terhadap Rasul. Manusia atau al-insan dilahirkan dalam kondisi memiliki fitrah, dan fitrah manusia adalah bertauhid. Setiap manusia di muka bumi ini memiliki fitrah untuk takut kepada sesuatu yang dianggap lebih memiliki kuasa pada dirinya, sehingga mereka melakukan bentuk-bentuk peribadatan dan penyembahan kepada apa yang menjadi anggapan mereka, dan karenanya terbentuk keteraturan dalam rutinitas kehidupan mereka. Islam adalah agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Islam memperkenalkan fitrah sebenarnya kepada manusia yang belum mengetahuinya, menguatkan fitrah manusia yang telah dikenalnya, hingga mendorong pengembangan untuk penguatan fitrah yang telah difahaminya. Islam kemudian menjadi lebih mudah diterima oleh banyak manusia secara ilmiah dikarenakan sejalan dengan fitrah mereka. Seorang Rasul adalah sosok manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi teladan hidup, role model bagi manusia. Hadirnya Rasul tidak saja membawa manusia kepada fitrah sejatinya agar tidak salah arah, juga menjadi bukti nyata bahwa setiap manusia pasti bisa mengulangi apa-apa yang pernah dicapai oleh Rasul sebagai sesama manusia. Keberadaan Rasul kemudian menjadi penting agar manusia dapat mengenal secara benar akan siapa Tuhan yang layak disembah, wujud Al-Khaliq, bagaimana cara menyembahnya, ibadah Al-Khaliq, dan bagaimana tata aturan kehidupan yang sebenarnya dianggap baik oleh Tuhan, Al-Haya Al-Munazzamah. Disinilah petunjuk Rasul, hidayah Ar-Rasul menjadi sesuatu yang penting dalam mengenal zat pencipta, Ma'rifat Al-Khaliq, dan pedoman kehidupan Minhaj Al-Hayah yang layak dijadikan pegangan dalam kehidupan, sehingga seluruh amal perbuatan manusia di atas dunia dicatat bukan saja penilai ibadah, namun ibadah yang benar, al-ibadah as-sohihah, dalam pandangan pencipta. Yang kedua adalah Ta'rifatul Rasul atau pengertian Rasul. Rasul adalah seorang laki-laki yang terpilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan risalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Seorang rasul menggambarkan kepada kita bagaimana para rasul itu sebagai manusia yang terbaik dan lebih unggul daripada manusia lainnya. Rasul sebagai pembawa risalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Dan dengan ditetapkannya Rasul sebagai manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah barang tentu akan menjadi model, suri tauladan kita sebagai umatnya. Oleh karena itu, kita harus mengenal seperti apa Rasul-Rasul itu. Ciri-ciri Rasul mempunyai sifat yang asas, yaitu mempunyai mukjizat, pembawa berita gembira, ada berita kenabian, dan memiliki ciri kenabian yang nampak dalam kehidupan sehari-harinya. Hamilu risalah. Rasul membawa risalah kepada manusia seperti banyak disampaikan di dalam Al-Quran. Tugasnya untuk menyampaikan wahyu Allah. Ini adalah tugas wajib dan amanah bagi seorang Rasul. Apa saja yang Allah sampaikan kepada seorang Rasul, maka akan disampaikan juga kepada umatnya. Rasul adalah orang yang menyampaikan risalah, tidak akan takut dengan segala bentuk ancaman dan rintangan yang setiap saat menghadangnya. Para Rasul yakin bahwa semua makhluk di dunia dan segala isinya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika mereka menyampaikan risalah dari Allah, maka Allah lah yang menolong mereka. Qudwatu fi tatbiqu risalah, dalam menjalankan dan mengamalkan Islam,
Tidak akan mungkin seorang manusia dapat memahami langsung dalam Al-Quran, kecuali apabila ada petunjuk dan contoh dari Nabi Muhammad dan para rasul lainnya mempunyai peranan dalam menjembatani pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia. Alamatur risalah. Rasul lebih mendalam, maka kita perlu memiliki pengetahuan memahami apakah ciri-ciri Rasul sebenarnya. Rasul membawa peranan dan amanah yang cukup berat dalam menjalankan tugasnya, mempunyai beberapa keistimewaan, diantaranya mukjizat, basyirat, nubuah, samarat, dan sifat asa. Yang ketiga adalah magnatur Rasul atau kedudukan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai hamba di antara hamba-hamba Allah lainnya. Sebagai hamba, maka Rasul mempunyai ciri yang juga sama dengan manusia lainnya, seperti beliau sebagai manusia mempunyai nasab dan jasadnya. Sebagai hamba ini menunjukkan bahwa Nabi adalah manusia biasa yang Allah berikan kemuliaan berupa wahyu dari Allah. Untuk mengetahui Nabi sebagai hamba, dapat kita ketahui secara pasti dari perjalanan sirah Nabi, khususnya dalam fikih sirah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga sebagai Rasul di antara para Rasul. Sebagai Rasul bersifat menyampaikan risalah, menjalankan amanah dari Allah, dan sebagai pemimpin umat. Perjalanan Nabi sebagai Rasul dalam menyampaikan dakwah dan misi dapat dilihat dari dakwah-dakwah Nabi seperti dalam fikih. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga membawa sunnah yang dijadikan sebagai fikul ahkam. Kedudukan Rasul dapat digambarkan di dalam sirah Nabi, sunnahnya dan dakwahnya, sehingga kedudukan ini banyak yang kita ambil sebagai fikih sirah, fikih ahkam, dan fikih dakwah. Yang terakhir adalah sifatur Rasul atau sifat-sifat Rasul. Yang pertama adalah manusia biasa. Sebagai manusia biasa yang mendapatkan wahyu, beliau Rasulullah SAW dan rasul-rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, terpelihara dari kesalahan dan dosa. Sebagai manusia biasa, Rasulullah SAW mungkin pernah salah atau keliru, namun kesalahannya itu segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah jujur. Jujur merupakan sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur dan mengabaikan hal-hal ghaib, tidak pernah berdusta kepada manusia. Bagaimana mungkin ia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki seorang rasul adalah kecerdasan. Karena itu ia bertugas memimpin umat manusia. Orang yang tidak cerdas tidak akan dapat memahami ajaran apabila ia menerapkan ajaran dalam kehidupan atau memimpin umatnya untuk itu. Kecerdasan itu menjadikan kaumnya lega dan ridla untuk menerima keputusannya yang sangat penting dalam mengakhiri perselisihan di antara mereka, yaitu tentang peletakan Hajar Aswad. Kelima adalah amanah. Sebelum masa kenabian, Muhammad SAW telah dipercaya masyarakat hingga mereka menitipkan harta benda berharga kepadanya.
Mereka menjulukinya sebagai Al-Amin yang menjaga amanah. Kepada umatnya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tunaikanlah amanat dan janganlah kau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Keenam adalah tablik. Dalam menyampaikan perintah Allah itu, beliau tidak takut kepada siapapun karena Allah sudah melindunginya dari kejahatan manusia. Dalam kesempatan Haji Wada, beliau menyampaikan hal-hal penting dan kemudian berkali-kali menanyakan kepada mereka yang hadir, sudahkah aku sampaikan? Dan setiap kali itu pula mereka menjawab benar. Lantas beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaksikannya kepada Allah. Yang terakhir adalah komitmen. Komitmen ini ditunjukkan dengan keteladanan dalam semua amalan. Kalau mengajak zuhud, beliau yang rumahnya sundul kepala, dapurnya berhari-hari tidak mengepul, bahkan mengganjal lembungnya dengan batu demi menahan lapar. Kalau mengajak berjihad, beliaulah yang terdepan. Bila ada suatu hal yang mengancam keselamatan kaumnya, kalau mengajak ibadah, beliaulah yang sholat malam hingga kakinya memar dan bengkak-bengkak. Sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara singkat diungkapkan oleh Al-Quran sebagai akhlak yang agung. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hal yang paling banyak memasukkan ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang bagus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.